Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Halo, selamat datang di Coba Baca Podcast bersama saya, Zara. Dan saya Ivan. Pada episode kali ini, kami akan membahas sebuah novel berjudul Kitchen. Wait deh, menurutku ini bukan novel deh, Zara. Oh, bukan. Terus apa? Aku malah merasa ini sebuah buku yang berisi satu novela yang berjudul Kitchen itu sendiri dan satu cerpen berjudul Moonlight Shadow. I see. Nah, karya ini itu ditulis oleh Yoshimoto Banana, nama yang sebenarnya nggak begitu asing sih buatku. Nah, tapi ini karya yang pertama yang aku baca sih di sini. Baru pertama dibaca. Pertama banget. Udah banyak sih karya, tapi ini yang pertama. Nah, setelah aku cari tahu soal buku ini, ternyata novela ini juga menyambut beberapa penghargaan sastra bergengsi, baik di Jepang maupun di luar Jepang. Oh, berarti memang udah lumayan banyak diperbincangkan ya? Ya, secara kualitas jadi harusnya oke dong. Bagus. Dengan ada penghargaan ini. Oh iya, terjemahan terbaru ini diterjemahkan oleh Ibu Rebecca Ota dan diterbitkan oleh penerbit Haru pada tahun 2021 ini. Oke, jadi ini termasuk terjemahan baru gitu ya Mas dari penerbit Haru. Menarik Iya, sih. Aku tuh sebenarnya jarang kan mendengar buku yang dia tuh menggabungkan antara novela dan cerpen dalam satu kemasan. Biasanya kan cerpen semua, atau enggak kalau novela tuh biasanya diterbitkan secara tunggal dan tipis gitu kan. Iya, ya sekitar kurang dari 100 halaman gitu ya. Dan buku ini tuh cukup unik sih. Berarti Kitchen sama Moonlight Shadow ini tuh dua cerita yang berbeda kan, dan atau mungkin punya keterkaitan atau apa gitu. Nah, untuk ceritanya aku mau tarik benang merahnya dulu nih, baik dari Kitchen maupun si Moonlight Shadow. Mereka sama-sama bercerita soal kehilangan dan bagaimana mereka menghadapinya. Well, kalau sebenarnya diingat-ingat lagi ya, pada buku-buku sastra Jepang atau fiksi Jepang gitu, sebenarnya kehilangan itu kayak apa ya, jadi semacam tema yang umum atau banyak lah diangkat sama gitu ya? Banyak penulis. Nah, misal kayak Murakami itu kayak kehilangan itu kayak nggak usah ditanya lah berapa banyak karya yang membahas kehilangan. Bahkan tokoh-tokohnya aja itu bisa hilang tuh berkali-kali dalam buku-bukunya. Iya. Atau yang episode bahas podcast Coba Baca beberapa bulan yang lalu, aku sama Mas Nova itu kan juga bahas Jika Kucing Lenyap dari Dunia, yang karangannya Genki Kawamura. Itu juga soal kehilangan juga tuh kan, apalagi ada kata jika kucing lenyap gitu. Ya hilang kan. Jadi memang dua cerita ini tuh ada di satu kemasan itu karena memang punya kesamaan tema gitu kan, kehilangan. Yep. Terus yang membedakan kedua cerita ini tuh sebenarnya dari segi apa gitu? Kalau buatku karena ini emang ya sama-sama dua cerita berbeda kan, tentu akan berbeda. Nah, tapi ada dua hal yang menurutku mirip antara Kitchen dan Moonlight Shadow ini. Keduanya itu sama-sama di-lead oleh tokoh perempuan, yang satu bernama Mikage Sakurai yang ada di Kitchen, dan satu Satsuki siapa gitu namanya, aku lupa, yang ada di Moonlight Shadow. Mereka itu sama-sama mengalami kehilangan orang terdekat mereka, dan masing-masing cerita penulis itu tuh menggunakan pendekatan yang berbeda nih. Yang Kitchen itu lebih realis, jadi kayak lebih nyata atau lebih normal keadaannya, sedangkan yang Moonlight Shadow lebih surrealis. Mungkin bisa aku bilang seperti itu karena kayak banyak hal-hal ajaib yang ada di dalam dunia yang realis itu.
Berarti perbedaannya itu lebih ke penyampaian ya, gimana penulis menyajikan novela dan si cerpen ini tuh dari realis dan surrealis. Secara penulisan atau gaya berceritanya udah berbeda juga sih, walaupun tema yang diangkat sama-sama kehilangan. Tapi untuk jalan cerita sendiri atau masing-masing judul itu sebenarnya bercerita tentang apa sih, Mas? Kita ngomongin yang Kitchen dulu nih ya. Boleh. Kitchen itu dibuka dengan agak menyebalkan menurutku, karena gimana paragraf karena paragraf awalnya itu kayak light, terang benderang, kayak ya tidak menyadarkan satupun kesedihan yang tadi aku sebutkan di awal gitu. Aku coba bacain di paragraf pertamanya. Oke, boleh. Tempat yang paling kusuka di dunia adalah dapur. Di mana saja, seperti apapun wujudnya, selama itu dapur, selama itu tempat memasak, aku tidak akan bersedih. Lebih baik jika dapur memiliki peralatan lengkap yang kerap dipakai, punya berhelai-helai lap piring kering dan bersih, dan juga ubin yang cermelang. Aku juga menyukai dapur yang kotor. Ya, kan. Nah, di situ, di narasi itu langsung dibanting tuh dengan awalan paragraf. Sebelum aku dipungut oleh keluarga Tanabe, aku selalu tidur di dapur setiap malam. Aduh, jadi kayak transisinya tuh tiba-tiba jomplang gitu ya. Iya, jadi tiba-tiba kayak, ya ampun, ini kenapa? Awalnya ngomongin dapur kayak fine-fine aja, terus tiba-tiba jedar gitu. Boom, dibur, ya kayak gitu. Jadi kayak, aduh, kok sedih banget sih tiba-tiba. Nah, kan nyebelin tuh tiba-tiba dibanting ke dalam keadaan awkward seperti itu. Nah, selanjutnya udah tuh si penulis itu benar-benar naruh Mikagi Sakura ini dalam kondisi yang benar-benar jatuh. Jadi kayak kondisi dia di cerita itu baru ditinggal mati oleh neneknya, dan sebelumnya juga kakeknya juga udah masuk kehilangannya di situ ya. Iya. Nah, itu kan si kakeknya mulai juga wafat tuh pada di SMP, dan yang paling awal orang tuanya udah meninggal sejak dia udah kecil. Jadi kayak, aduh, itu combo kehilangan gak sih? Atau triple malah. Oh ya, bahkan Mikage itu sampai mempercandai keadaannya itu sebagai dua batang kara gitu. Oh, jadi kalau misalkan ditinggal orang tua itu sebatang kara, terus ini karena ditinggal neneknya, jadi kayak bener-bener dua batang kara gitu ya, sebatang kara kuadrat. Cukup pelik ya, kehilangan yang dirasakan sama si siapa, Mikage ini. Jadi kayak penulis tuh berusaha untuk menampilkan sebetapa kesepiannya hidup Mikage gitu, karena mungkin dari kecil udah terbiasa dengan kehilangan orang tua, terus tiba-tiba dalam cerita ini digambarkan dia kehilangan neneknya. Sebetulnya kan kehilangan itu lingkupnya luas ya, Mas. I mean, untuk di Moonlight Shadow ini tuh seperti apa sih kehilangan yang ditampilkan gitu? Karakteristiknya itu yang seperti apa? Moonlight Shadow menurutku dibuka dengan tidak menyebalkan Kitchen ya, tapi emang di paragraf awal ya udah dikasih tahu aja si tokoh utama bakal mati. Jadi langsung jedar di situ. Tapi iya kayak gitu. Jadi kayak dia kan di ending, aku nggak mungkin ngasih tahu ya ending Kitchen gimana ya. Tapi begitu, nah begitu endingnya Kitchen seperti itu, terus dibanting lagi dengan keadaan bla 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 saat terakhirnya si pacarnya itu. Jadi kayak, aduh, kenapa ini tokoh mati lagi. Berarti kehilangannya pacarnya gitu ya. Jadi kayak, aduh, kayak capek banget sih baca yang sedih-sedih mulu kayak gini. Nah, kalau si Moonlight Shadow kan menurutku kayak lebih sentimental ya ketimbang Kitchen. Maksudnya dia si tokoh utama, si siapa namanya, si Satsuki itu dan beberapa tokoh itu kayak mempertontonkan banyak hal yang menurutku cukup miris sekaligus aneh gitu loh. Ketika para tokohnya yang termasuk si Satsuki atau beberapa tokoh lain itu tuh menghadapi kehilangan tersebut. Terlebih ada tokoh yang menurutku sebenarnya kayak aneh, creepy gitu. Tapi karena tokoh ini tuh nggak boleh dijelasin gitu, trailer. Baca aja deh.
tapi lupa ini tokoh sebenarnya cukup creepy tapi aneh sekaligus ajaib menurutku. Tapi ini tokoh bisa memahami Satsuki. Jadi Satsuki itu mau melakukan apapun demi bisa berdamai dengan masa lalunya, dengan kehilangannya, seperti itu. Sebenarnya tuh udah agak dibahas tadi kan di awal kalau sebenarnya tema kehilangan itu lumayan klise ya, apalagi tuh di dunia fiksi Jepang. Itu tuh banyak kan dibahas di buku Murakami atau yang lain. Tapi tuh sebenarnya apa sih yang membuat kedua cerita dalam buku ini tuh menarik untuk dibaca gitu? Aku kalau di Kitchen ada tokoh yang menurutku menarik, yaitu Eriko-san, Sang atau Sang. Itu merupakan ayah dari Yuichi secara biologis, tapi menjadi transgender untuk menjadi ibunya Yuichi. Jadi dia beneran berubah jadi wanita. Peran gitu. Tidak hanya peran, jadi dia memprotoli seluruh tubuhnya itu menjadi perempuan, Zar. Ya, the real transgender. Menarik. Nah, karena kan tadi udah bilang si Mikake kan dipungut tuh oleh keluarga ini. Nah, terus dari obrolan antara obrolan si Eriko-san, si ibu sekaligus ayah ini. Aku bilangnya ibu sih, soalnya udah pakai si di bahasa Inggrisnya udah pakai si. Obrolan ini jadi kayak antara si Eriko-san dengan Mikage ini kayak ada semacam insight menarik sih, obrolan lintas gender kan. Jadi kayak ketika mereka merobrol itu kayak si Eriko-san itu kayak bernostalgia ketika dia masih menjadi ayah, terus bagaimana perannya, terus itu beralih pula transisinya ketika menjadi ibu gitu ya. Ketika menjadi ibu itu kayak jadi wow. Aku itu sampai ngerasa aduh ini obrolan worth it banget sih buat dibaca. Nah bahkan kalau dipikir-pikir lagi si Eriko-san ya menghilangkan seluruh tubuhnya itu kan juga menghilangkan seluruh peran gendernya sebagai laki-laki yang beralih, itu kan juga sebuah kehilangan sedikit juga kan di situ. Nah itu juga dibahas lah, seru semua di situ obrolannya. Bagus. Sedangkan di Moonlight Shadow narasinya menurutku lebih gampang aja gitu. Jadi kayak aku semacam diombang-ambingkan oleh perasaan kehilangan atau perasaan geli plus kasihan sama para tokoh-tokohnya ya, karena agak sinting, menurutku agak sinting sih. Jadi dan juga agak-agak surrealis. Jadi kayak gampangnya gimana surrealisnya ya. Sebenarnya kalau suka nonton anime gitu atau menikmat karya-karya Jepang, anime itu kayak mungkin lebih terbayang sih, kayak misal ada medium alam. Surrealisme kayak gitu. Misal ada medium alam, si Satsuki ini bisa bertemu kembali itu melalui medium alam tersebut. Itu kan biasanya anime-anime Jepang itu ada nggak sih, kayak ada kan kayak gitu. Sangat menurutku sangat bisa dibayangkan kalau misalnya doyan nonton anime di sini. Oke, aku berhubung aku ibu jadi aku lumayan bisa membayangkan. Nice. Bagiku kedua ceritanya cukup apa ya, baru gitu ya. Maksudnya kayak aku jarang membaca cerita-cerita kayak gitu. Tapi di antara dua hal itu tuh, di antara dua cerita itu ada nggak sih sesuatu yang agak mengganjal gitu, yang sebagai pembaca tuh kayak seharusnya nggak kayak gini gitu kan, pasti ada kan Mas? Aku tuh heran sama pemilihan judul Kitchen itu sendiri sih. Kan judulnya dapur nih, tapi tidak begitu. Nah, tapi tidak begitu dominan nih sebagai sampai akhir cerita. Jadi dapur judul gitu ya. Kayak kan itu judul tuh. Terus tadi di awal kan aku bilang dapur itu kayak semacam area bermainnya si tokoh utama. Ya udah itu kayak semacam memantik karakternya Mikage aja. Terus sampai dia itu jadi apa ya, latar yang mendekatkan antara Mikage dengan keluarga barunya. Udah sampai situ aja. Terus sampai akhir cerita ya kayak unsur dapur ya udah hilang gitu aja gitu. Jadi kayak, tapi aku nggak yakin sih itu kekurangan atau bukan. Cuma itu kan yang mengganjal gitu kan. Iya itu aja sih. Sebutin deh 3 alasan kenapa buku ini tuh layak untuk dibaca gitu. Overall menurutku Kitchen ini
worth it lah atau asik lah dibaca karena dia itu bisa menghadirkan kontemplasi ya ketika kita itu mengalami kesedihan para tokohnya, dan lalu kita itu bisa juga dapat insight yang kiranya itu tuh kayak menarik deh perihal transgender yang di situ kan mencampur barukan tuh antara peran ayah dan ibu sekaligus laki-laki dan perempuan, itu jadi kayak beda banget itu terasanya di situ. Oke. Tapi BTW itu kan baru 2 ya, Mas. Satu lagi tuh apa? Ya baca aja sendiri.